Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Limardotillah subhanahu wa ta'ala wa inayatihi wa hidayatihi wa taufiqih wa ila hadratin nabiyil mustafa Muhammadir Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa zurriyatihi wa qarabatihi wa ahli baitihi ajma'in summa ila arwahi masyayikhina wa muallimina wa asatizina wa ila muallifi hadzal kitab wa ala hazihin niyat al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin ar-rahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa sallim ajma'in. Qala al muallifu rahimahullah wa adama naf'ana bi'ulumihi fid daraini amin. Summa qala Allahumma hidayatal lis-shawab ya rabbal alamin. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah dan masih diberikannya kepada kita, terutama sekali nikmat iman dan Islam, kesehatan, kesempatan, panjang umur, sehingga pada pagi hari ini kita dapat hadir kembali di masjid yang kita cintai dalam rangka melaksanakan sholat fardu subuh secara berjamaah. Salawat dan salam sama kita hadiahkan kepada junjungan alam Sayyidul Anam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita akan mendapatkan syafaatnya nanti di hari kiamat kelak. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin rahimakumullah, di dalam hadis Nabi bersabda, ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu merupakan senjata bagi orang mukmin, yaitu senjata bagi orang yang tidak punya senjata, maka doalah senjata untuknya. Di hadis yang lain Nabi juga bersabda, ad-du'a'u mukhul ibadah. Doa itu merupakan otaknya ibadah, intinya ibadah. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya doa bagi setiap manusia. Kemudian ulama membagi doa itu ada dua. Ada doa yang maksur, ada yang ghairu maksur. Yang maksur itu yang memang ada contohnya dari Nabi maupun dari Quran. Dan ini banyak kalau kita mau cari. Ada yang ghairu maksur, yang tidak maksur, doa yang disusun oleh para ulama, bahkan doa yang kita sendiri memintanya dalam redaksi kita sendiri. Ulama mengatakan berdoa dengan doa yang maksur itu lebih utama, lebih afdol ketimbang yang ghairu maksur. Nah, berikut ada satu doa yang sangat bagus. Doanya adalah doa Nabi Daud alaihi salam.
Ini yang mau kita kupas pagi ini. Bagus kalau mau diamalkan doanya. Ada dalam kitab Marokil Ubudiyah, dikutip oleh Habib Zain dalam kitabnya Zawaid Al-Fawaidil Mukhtarrah. Dalam doa ini Nabi Daud meminta kepada Allah akan 4 hal dan berlindung juga kepada Allah dari 4 hal. Mau ibu saya kasih doanya? Mau ya? Nah, bagus, untuk kita pun cocok ini. Lebih-lebih untuk bapak cocok ini. Meminta akan 4 hal dan berlindung dari 4 hal. Inilah dia doa Nabi Daud alaihi salam. Allahumma inni as'aluka arba'atan wa a'udzubika min arba'atin. Ya Allah, aku memohon kepadamu akan 4 hal dan aku berlindung kepadamu dari 4 hal. Kalau memintanya sendiri kalimatnya inni, ya. Kalau kita minta dan diaminkan oleh orang lain maka menjadi inna. As'aluka menjadi nas'aluka. Huruf mudhari'nya hamzah ditukar menjadi nun. Karena masih ada juga para pembawa doa ketika memimpin doa bersama masih meminta untuk dirinya sendiri. Kata para ulama, kalau kita doanya sendiri, kita baca dalam bentuk jamak itu bagus. Tapi kalau kita mintanya rame-rame, kita baca dalam bentuk tunggal, itu pelit namanya. Pelit. Karena ada yang ngaminkan, tapi yang diminta untuk dirinya. Jadi harus paham juga ya. Jadi kalau dibuat rame-rame, Allahumma inna nas'aluka arba'atan wa na'udzubika min arba'atin. Ya Allah, aku meminta kepadamu akan 4 perkara dan aku berlindung kepadamu dari 4 perkara. Ini doa Nabi Daud ini. Fa'ammal lawati as'aluka, adapun yang aku minta, yang 4 itu apa dia? Yang pertama, fa inni as'aluka lisanan zakiro. 1. Wa qalban sakiro. 2. Wa badanan sabiro. 3. Wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati. Inilah 4 yang diminta oleh Nabi Daud kepada Allah. Yang pertama, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiro. Ya Allah, aku memohon kepadamu agar aku memiliki lisanan zakiro, lisan yang selalu berzikir. Minta sama Allah agar lisan kita senantiasa menjadi lisan yang suka berzikir, menyebut asma Allah. Perumpamaan orang yang gemar berzikir dengan orang yang malas berzikir, kamasalil hayyi wal mayyit, seperti orang yang mati dengan orang yang hidup, atau seperti orang yang masih hidup dengan orang yang sudah mati. Orang yang suka berzikir dianggap orang yang masih hidup, sedangkan orang yang malas berzikir dianggap dia sudah mati. Jadi banyak-banyaklah berzikir. Uzkurullaha zikron kasiro. Banyak-banyaklah engkau berzikir kepada Allah dengan zikir yang sangat banyak.
Di situ tidak ditentukan batasnya berapa. Banyak-banyaklah engkau berzikir. Di hadis yang lain, hatta yaqulal munafiquna annaka majnun, sampai orang munafik menyebut engkau itu seperti orang gila. Sampai orang munafik mengatai engkau seperti orang gila. Kenapa? Karena duduk mulut kita qomat kamit, sedang di kendaraan pun mulut kita juga qomat kamit, sedang diangkut mulut kita juga qomat kamit, berzikir maksudnya. Ibu lagi nunggu cucu pun mulut ibu qomat kamit. Orang sibuk nyeritain entah siapa, ibu tenang dengan zikirnya. Sampai orang munafik nyebut gila ibu tuh. Tengok mulutnya qomat kamit terus, dimanapun ku tengok qomat kamit terus. Nggak masalah. Kenapa? Dari semua gila yang ada, cuman gila zikir yang terpuji. Selebihnya itu tercela. Gila jabatan tercela, gila harta tercela, gila kawin tercela, gila zikir terpuji. Nah itu. Jadi kalau bapak cita-citanya ingin jadi orang gila, silahkan, tapi gila zikir. Nanti orang yang gila zikir, waktu di alam kuburnya mati, ditanya sama malaikat, kebetulan bapak tuh zikirnya selalu la ilaha illallah, la ilaha illallah, tidak kurang 1000 kali dalam sehari. Di kitab kita ini ada pak, siogianya bagi setiap muslim dalam sehari jangan kurang berzikir sebanyak 1000 kali la ilaha illallah. Mana dia? Bentar. 607. Nah ini, yang bagi lil insan ayyuksira min qauli la ilaha illallah alal aqal fi kulli yaumin alfa marrah. Siogianya bagi setiap manusia memperbanyak mengucapkan zikir la ilaha illallah sekurang-kurangnya dalam setiap hari alfa marrah, 1000 kali. Anda udah dapat ibu 1000 kali? Oh, saya yakin belum. Bapak belum juga. Berarti belum paten lah kalau kayak gitu. Tadi kita habis sholat zikir ada la ilaha illallah enggak? Enggak ada ya. Kalau bisa subuh itu para imam jangan tidak berzikir la ilaha illallah. Kalau selesai sholat enggak palalah 1000, nanti orang protes. 100 cukup. Tapi kalau nanti bapak ngamalkannya sendiri, silakan mau 1000. Tapi kalau memimpin orang banyak, jangan pula 1000. Nah, standarnya 100. Ada dulu kisah cerita guru kami almarhum Ustadz Masud. Dia baru pulang ikut-ikut torikot. Torikot itu kan identik dengan zikir la ilaha illallah ribuan kali. Habis itu ikutlah dia genduri sama masyarakat. Di masyarakat biasalah zikirnya paling 100. Selesai 100 berhentilah. Tapi bapak tadi nggak berhenti pak. La ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, nggak berhenti. Dikasih kode, enggak juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Disenggol-senggol ke pahanya. Enggak juga. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masya Allah. Bingunglah jemaah yang lain, kayak mana ini? Terakhir satu keluar pergi ke rumah Ustadz Masud. Tuhan, itu kayak mana itu? Ada yang zikir nggak berhenti. Udah 100 kami stop, tapi nggak berhenti. Emang kabarnya dia baru pulang ikut ngaji tarekat. Kata Ustadz Masud, gampang. Udah, kalian tinggalkan aja sendiri, pulang kalian. Berhenti nanti itu teh. La ilah, pulanglah semua jamaah.
Giliran tinggal sendiri ngintip dia, la ilaha illallah, kok nggak ada orang, la ilaha illallah, nggak ada lagi, berhenti bu. Rupanya zikirnya karena orang. Nah, ini. Jadi kalau mau kayak gitu pribadi, sama kayak ada seorang sahabat nampak sahabat yang lain, Nabi nampak sahabat menangis di masjid terisak-isak. Yang kau lakukan ini bagus, tapi lebih bagus kalau kau lakukan di rumah. Jangan di sini. Karena kalau di sini tempat rame, peluang riya itu muncul. Nah, jadi kalau mimpin untuk orang banyak standarnya 100. Tapi kalau untuk pribadi, di kitab kita tadi jangan kurang berapa bu sehari? Bu, 1000 kali zikir la ilaha illallah. Siapa yang ingin nanti matinya lidahnya fasih mengucapkan la ilaha illallah, maka biasakan zikir la ilaha illallah. Karena seorang itu akan dimatikan sesuai dengan kebiasaannya. Siapa yang memang terbiasa zikir la ilaha illallah tidak kurang 1000 kali, insya Allah lidahnya nanti akan mudah dan fasih mengucapkan la ilaha illallah. Ingat, setiap orang nanti akan dimatikan seperti kebiasaannya. Jadi kalau ada orang terbiasa banyak zikir, insya Allah lisannya pun akan mudah dan fasih mengucapkan la ilaha illallah. Kalau ada orang memang hobinya baca Quran, kebiasaannya tilawah, insya Allah matinya pun nanti sambil baca Al-Quran. Sebaliknya kalau ada orang nanti hobinya karaokean, joget di keyboardan, hati-hati nih pak. Tidak mustahil matinya pun sedang jogetan dan keyboardan. Ada nggak? Banyak videonya kita terima, sedang nyai ke pentas, joget, dangdut pula itu. Tiba-tiba tumbang, nyungsep, orang ketawa, yang nggak tahu. Ternyata ditengok, nggak bangun-bangun lagi, baru jerit orang. Hati-hati. Kejadian, tapi kisahnya di luar negeri, di Arab Saudi. Meninggal seorang gadis umur 17 tahun. Dah dipanggillah Bilal. Bilalnya Bilal perempuan. Begitu mau dimandikan, dibuka kain penutupnya, terkejut Bu Bilal, bahkan pingsan. Tangan si gadis tadi begini bu, bukan begini, tapi begini, kaku sudah. Dilipatkan begini udah nggak bisa, karena udah keras, sudah kaku. Pingsan Bu Bilal tadi, begitu dibuka kainnya, loh. Begitu sadar dari pingsannya, terkejut Ibu Bilal tadi, nanya sama orang tuanya, Bu, kenapa kok bisa begini? Anak ibu, tangannya kok meliuk-liuk di atas, kaku begini, nggak bisa dilipatkan lagi. Sambil menangis si ibu sedih berkata, oh terakhir anakku ikut menghadiri acara ultah, happy birthday, ulang tahun kawannya yang ke-17 tahun. Party lah, pas pesta, datanglah dia. Di acara party itu diputar musik, joget-jogetlah mereka, termasuk anakku. Memang jujur anakku suka joget-joget. Udah, di acara itu diputar musik, dia pun joget-joget bersama teman-temannya. Ketika joget itu agak pening kepalanya, kata kawan-kawannya. Begitu pening, jatuh. Pas sudut meja kaca yang di dekat dia kena ke kepalanya, jatuh cap. Ya udah, gak lama meninggal dunia. Dengan posisi tangannya masih meliuk-liuk. Orang joget kayak itu tangannya kan? Kayak mana kalau orang joget tangannya? Tangannya kayak mana? Awak nggak paham? Hah? Oh beda-beda ya? Paham ya? Kebetulan mungkin tangannya sedang begini, pening, pingsan, kena ke sudut meja kaca, matilah di tempat, mati di tempat. Tangan posisi begini, nggak segera diluruskan begini kan? Kakulah, itulah sebabnya. Setiap orang akan dimatikan
seperti kebiasaannya. Jadi siapa yang ingin matinya la ilaha illallah, banyakkan zikir la ilaha illallah. Dalam sehari tidak kurang berapa, Bu? Bu, 1000 kali. Mangqala fi akhiri kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang berkata di akhir kalimatnya la ilaha illallah, insyaallah masuk surga. Jadi kalau kita bercita-cita lisannya fasih mengucapkan la ilaha illallah, biasakan zikir la ilaha illallah. Jangan kurang sehari 1000 kali. Kalau bisa menjaganya 1000 kali, ini luar biasa. Jadi kebetulan yang mati ini seorang hamba yang gila zikir la ilaha illallah, la ilaha illallah. Dibawalah dia ke kubur. Ini yang cerita tuan guru kami, Tuan Guru Abdul Halim Pak Saru, Benteng Hilir, almarhum. Datanglah malaikat, mar rabbuka, siapa Tuhanmu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Masih nyambung lah, ditanya Tuhan, jawabannya la ilaha illallah. Begitu ditanya man nabiyuka, siapa nabimu? Tetap la ilaha illallah, la ilaha illallah. Iya, ditanya nabi kok la ilaha illallah juga. Ma imamuka, apa imammu? La ilaha illallah, la ilaha illallah. Ma kiblatuka, la ilaha illallah. Bingunglah malaikat. Pertanyaannya beda kok jawabannya itu aja. Ngelapor ke Tuhan, ya Rob, kayak mana itu? Ada hambamu ya Rob, kutanya apapun pertanyaannya, jawabannya tetap la ilaha illallah. Orang mana? Orang bandar setia, rajin ngaji dari Masjid Al-Ikhlas. Apa kata Allah? Oh, itu hambaku yang gila zikir. Udah, lepaskan dari soal mayit, lepaskan daripada siksa kubur, beri nikmat kubur kepadanya. Lepas Bu daripada soal mayit mungkar dan mangkir, gara-gara gila zikir. Jadi Bapak kalau mau jadi orang gila, gila yang terpuji, yaitu gila zikir. Setuju Pak, Bu? Setuju? Sekali lagi, perumpamaan orang yang gemar berzikir dengan orang yang tak berzikir seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Nabi Daud saja memohon kepada Allah agar lisannya zakiro, senantiasa berzikir, sambil duduk-duduk nunggu cucu berzikir. Apalagi Bapak Ibu yang udah tua-tua, apalagi nggak usah lagi main HP FB Pro, Ibu FB Pro tiap hari gini FB Pro, nggak usah lagi. Pegang tasbih itu banyak-banyak, duduk di depan rumah putarkan tasbih itu. Iya, di kamar habis sholat sunat putarkan tasbih itu. Iya, di mana duduk putarkan tasbih itu, berzikir. Ini udah tua pun masih sibuk FB Pro, ngupload video, ngupload foto tiap hari. Allah, udah nggak cocok lagi. Ya Bu, Bu. Satu, sampai dikisahkan Nabi Ayub, cuman ini kisah Israiliyat ya, nggak boleh kita percaya. Seluruh tubuhnya dimakan ulat, habis sampai daging dan kulit, kecuali lidah dan hatinya. Ketika ulat tadi ingin menggigitnya, ulat tadi tidak sanggup dikarenakan lidah dan hatinya sibuk berzikir. Tapi ini nggak bisa dipercaya sebab kisah ini Israiliyat, kisah yang berasal dari kisah Yahudi. Nggak boleh dipercaya sebab sakitnya Nabi Ayub itu tidak sampai separah itu. Sakitnya seperti sakit manusia pada umumnya, tidak sampai menjatuhkan dan menurunkan derajat kenabian. Karena itu kisahnya masyhur, sampai dimakan ulat seluruh dagingnya. Itu nggak boleh dipercaya karena itu Israiliyat, berasal dari Yahudi. Baik, ini yang pertama. Lebih-lebih apa? Zikir selepas sholat 5 waktu. Jangan malas berzikir Pak. Itu zikir muakkad, zikir tertentu. Subhanallah 33 kali, Alhamdulillah 33 kali, Allahu Akbar 33 kali, tutup dengan la ilaha illallah sekali, genap 100 kata Nabi.
Siapa yang bertasbih 33, tahmid 33, takbir 33, ditutup dengan la ilaha illallah sekali, selesai sholat 5 waktu, diampuni Allah dosa-dosanya walaupun sebanyak buih di lautan. Jangan malas zikir, Pak. Sesibuk apapun aktivitas Bapak selepas sholat, jangan tinggalkan zikir yang 33 tadi. Oke, ini yang pertama. Doa Nabi Daud kepada Allah, Allahumma inni as'aluka lisanan zakiro, lisan yang senantiasa berzikir. Wa qalban sakiro, apalagi yang diminta Nabi Daud? Hati yang bersyukur. Nah, ini hati yang bersyukur. Dengan hati senantiasa bersyukur, insya Allah hidup kita akan bahagia. Dengan bersyukur hidup akan bahagia. Jangan nunggu bahagia dulu baru bersyukur. Seberapapun nikmat yang kau dapatkan, bersyukurlah supaya datang tumbuh bahagia di dalam hatimu. Bagaimana cara mensyukurinya? Syukuri apa yang ada. Jangan cari apa yang tak ada. Ujungnya apa? Mengeluh. Kayak pagi ini lagi-lagi dapat bubur, alhamdulillah. Jangan ibu cari lontong yang tak ada di sini. Ujungnya mengeluh nanti. Gak pernah lontong ya. Nah, jangan. Ujungnya mengeluh. Apalagi nasi gurih udah 3 tahun setengah nggak ada lagi. Jangan. Itu ujungnya ngeluh namanya. Yang ada disyukuri. Walaupun bubur, ya aku belum ada buburku. Hah? Habis? Kacau kita. Sempat nggak dapat, ustaznya kacau. Jadi yang ada disyukuri, jangan yang tak ada itu dicari, ujungnya mengeluh. Ibu masih punya suami, syukuri, alhamdulillah. Walaupun jelek-jelek suami ibu, duitnya nggak banyak, syukur, yang penting masih punya suami. Bapak pun begitu juga. Ternyata suami tak ada, Bu, umpama, tapi masih punya anak yang baik-baik budi, alhamdulillah. Biarpun awak tak lagi punya suami, tapi aku masih punya anak yang baik budi pula. Syukuri, bahagia kita dengan anak tuh. Ternyata anak juga nggak ada, Bu, umpama, tapi ibu punya teman-teman yang peduli dan baik sama ibu, jamaah masjid, tetangga, alhamdulillah. Walaupun anak tak ada sebagai hiburan, suami pun tak ada, tapi aku punya teman yang baik-baik, ya Allah, yang peduli sama aku, sayang sama aku, perhatian sama aku, baik di masjid maupun di tetangga rumah. Alhamdulillah, itu wajib disyukuri punya tetangga yang baik. Karena salah satu resep bahagia juga punya tetangga yang baik. Di samping pasangannya baik, anak-anaknya baik, tetangganya juga baik. Yang ada disyukuri. Harta benda pun begitu juga. Punya mobil Bapak, syukuri. Walaupun mobil lambat. Tahu mobil lambat? Mobil carry. Carry kan artinya lambat. Syukuri. Kemana-mana nggak kena hujan lagi, alhamdulillah. Tak ada mobil tapi punya kereta, syukuri. Kereta tak punya tapi masih punya sepeda, sepeda itu syukuri. Sepeda pun tak ada, masih bisa jalan kaki, alhamdulillah, syukuri. Nggak bisa jalan kaki karena udah lumpuh, terduduk aja, masih bisa, alhamdulillah, masih hidup, Bu. Semalam tetangga mati nggak balik lagi. Yang ada itu disyukuri. Jangan lihat yang tak ada, ujungnya mengeluh nanti. Insya Allah dengan bersyukur hidup kita akan bahagia. Ini yang kedua yang kita wajib minta sama Allah. Wa qalban sakiro, hati yang selalu bersyukur. Satu lagi resepnya dari Nabi supaya hati kita selalu bersyukur. Apa caranya? Unzuru ila man huwa asfala minkum wala tanzuru ila man huwa fawqakum. Lihat-lihatlah kepada orang yang di bawahmu, jangan kau lihat kepada orang yang di
atasmu. Tengok ke bawah dalam perkara dunia, jangan tengok ke atas. Susah awak, tapi ada lagi yang lebih susah. Miskin awak, ada lagi yang lebih miskin, tapi tetap dia bisa bahagia. Kok awak nggak bisa bahagia? Tengok ke bawah. Umpama di Bandar Setia ini nggak ada lagi yang lebih susah dibanding Bapak Ibu. Tengok sana ke Kampung Kolam, masih banyak umpama. Nggak ada juga umpama yang lebih susah jadi Bapak Ibu. Tengok ke Panti Labu sana. Begitulah Pak siasatnya untuk menumbuhkan rasa syukur di hati kita, yaitu dengan cara melihat ke bawah. Cocok Bu? Jangan tengok ke atas. Jangan tengok ke atas. Nanti kalau tengok ke atas rumah Bapak yang sudah besar pun ngeluh juga. Kalau Bapak nengok rumah Bang Misnan yang baru disyukuri itu, yang baru diresmikan, ih kalah rumahku sama Pak Misnannya. Akhirnya ngeluh rumah Bapak. Itu nggak boleh begitu. Nah, mudah-mudahan kita memiliki hati yang selalu bersyukur. Insya Allah orang yang selalu bersyukur hidupnya akan bahagia. Berapapun yang didapat syukuri, biarpun sedikit syukuri. Malam yaskuril qalil lam yaskuril kasir. Siapa yang tak mensyukuri yang sedikit, berarti dia tidak mensyukuri yang banyak. Yang banyak disyukuri, yang sedikit pun disyukuri. Cocok Bu? Alhamdulillah. Dikasih uang belanja sehari cepet limpul, alhamdulillah. Rupanya minggu depan dikasih cuman cepek sehari, alhamdulillah. Besok-besok dikasih limpul, alhamdulillah. Besok-besok dikasih 20. Jawab dulu, alhamdulillah. Rupanya besok-besok tinggal goceng. Tetap alhamdulillah. Yang ada disyukuri. Kayak mana Ustaz cuman goceng? Jadilah istri yang cerdas. Biarpun goceng, kalau cerdas bisa ibu siapkan menunya, ada ikannya, ada sayurnya. Goceng bisa, maka harus jadi istri yang cerdas. Kayak mana Ustaz? Ibu belikan aja bakwan. Karena di bakwan itu ada udangnya kan, ada sayurnya, lengkap. Begitu ditanya, mana sayurnya Dek? Ya itu Bang, cuman ini. Ya kau ngasihnya berapa? Nah gitu. Kadang ada suami-suami ini maunya makan enak, tapi ngasih duitnya sedikit. Ada ya? Ada. Kepingin istrinya cantik, tapi nggak pernah bawa istrinya ke salon. Ada itu. Di sini ada 17 orang kuhitung yang kayak gitu tadi. Cuman salah, nggak usah ditunjuk-tunjuk kali lah. Kepingin makan enak tapi pelit. Nah, jangan begitu Pak, nggak boleh. Kepingin istri cantik tapi pelit, nggak pernah bawa ke salon. Pernah Bang bawa istri ke salon? Nah, inilah contohnya satu lah ini. Oh pergi sendiri. Oh duitnya dikasih kan? Ya, alhamdulillah. Sekali-sekali dibawa istrinya ke salon Pak. Iya. Nah, mudah-mudahan hati kita selalu bersyukur supaya hidup kita selalu bahagia. Sekali lagi Bu, caranya yang ada disyukuri, jangan cari yang tak ada. Ujungnya mengeluh terus nanti ujungnya. Yang kedua resepnya tadi, sering-seringlah tengok ke bawah, jangan tengok ke atas. Udah pun kita punya mobil, tapi karena yang kita tengok ke atas lebih keren mobilnya, ngeluh lagi ujungnya. Mau sampai kapan terus begitu? Nauzubillah. Yang ketiga, wa badanan sabira. Aku mohon kepadamu ya Allah, tubuh yang selalu bersabar. Ya kan? Lengkaplah hidup kalau sudah diisi dengan syukur dan sabar. Kapan syukur, kapan sabar? Ketika yang terjadi seperti apa yang kita harapkan, syukurlah kita. Tapi ketika yang terjadi dalam hidup kita apa yang tak kita inginkan, sabarlah kita. Makanya Imam Ali bin Abi Thalib membagi sabar itu kepada dua. Sabar
mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, dan sabar tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Sekali lagi, sabar menurut Ali bin Abi Thalib ada dua. Sabar menerima atau mendapatkan apa yang tidak kita inginkan, dan sabar tidak mendapatkan apa yang kita inginkan. Paham, Bu? Paham? Sekali lagi, sabar menerima apa yang tidak kita inginkan. Sakit, mau? Nah, terjadi juga, sabar. Diuji Allah dengan susah, mau? Enggak, ternyata dikasih susah, sabar. Diberi kematian, mau? Enggak ada yang mau kita, tapi Allah kasih, sabar. Hilang harta, mau? Enggak ada yang mau, tapi terjadi, sabar. Pulang nanti ada yang hilang selopnya, mau? Enggak mau, tapi terjadi, sabar. Jangan maki-maki Bapak ya. Ukileknya nih maling semua di masjid nih. Jangan, itu tanda nggak sabar itu. Tapi kayak mana Ustadz? 7 kali awak udah sejak awak sholat di masjid Al-Ikhlas nih hilang selop awak. Ya, tanda bagus lah. Kok bagus kayak mana? Bagus lah itu, tanda selop Bapak udah sampai ke masjid. Yang jelek itu bila ada orang selopnya nggak pernah sampai ke masjid, itu yang parah. Itu tanda bagus Bapak itu, berarti selop Bapak masih ke masjid. Itu yang pertama Pak, sabar menerima apa yang tidak kita inginkan. Yang kedua, sabar tidak menerima apa yang kita inginkan. Kepingin kaya kita, kepingin tapi nggak dapat, sabar. Kepingin sukses, iya, tapi nggak dapat, sabar. Apalagi kepingin anaknya jadi semua, tapi nggak tercapai semuanya, sabar. Kepingin kita sehat selalu, tapi ternyata nggak kita dapatkan, ada yang sakit, sabar. Kepingin harta kita utuh, ternyata hilang, ditipu, sabar, dan lain-lain sebagainya. Apa arti sabar? Secara sederhana, tidak marah-marah. Tidak marah-marah. Pulang Bapak, karena nanti kesiangan ceramah kita pulang jam 7, sudah perut ngisep. Harapan Bapak ya kan, pas keluar masjid nengok nasi gurih, lontong, tambah lapar. Mudah-mudahan di rumah adalah sarapan. Rupanya sampai rumah buka sangi, nggak ada apa-apa Pak. Sabar. Jangan pula Bapak campakkan sangi itu, berarti Bapak tidak sabar. Ini yang dimohon yang ketiga oleh Nabi Daud. Badanan sobiro, tubuh yang selalu bersabar. Intinya apa? Jangan marah-marah. Cocok Bu? Kajinya sederhana tapi praktis, yang sifatnya praktek sehari-hari. Andai aku nggak dapat bubur juga hari ini, ya udah sabar, nggak usah marah-marah. Ini ujian untuk Ustadz. Ujian. Hah? Soalnya nggak ada tanda-tanda kita. Ada. Ya kalau nggak dapat bubur masih bisa sabar Wak. Tapi kalau nggak napas lontong nasi gurih tadi, kurasa baru agak berat kurasa ya. Udah berapa tahun kita nggak pernah makan lontong di sini nasi gurih? Ada 3,5 tahun ya, 3,5 tahun Pak ya. Hampir 5 tahun Pak, 5 tahun ya. Bapak itu ngitung rupanya. Sabar Pak ya, sabar. Yang keempat, nah ini yang penting ini. Aku mohon kepadamu ya Allah, lisan yang selalu berzikir, hati yang selalu bersyukur, badan atau tubuh yang selalu bersabar, wa zaujatan tu'inuni fi dunyaya wa akhirati, dan pasangan ya, karena yang minta Nabi Daud berarti yang diminta istri. Tapi kalau umpama yang minta ibu, maka yang ibu minta adalah suami. Makanya kita ambil secara umum. Yang keempat, ya Allah, beri aku pasangan yang dapat tu'inuni, a'ana, yu'inu,
menolong aku dalam perkara duniaku dan akhiratku. Ini yang keempat, yang keren. Aku minta kepadamu ya Allah pasangan yang dapat membantu aku dalam urusan duniaku dan akhiratku. Kalau bapak dapatkan pasangan bapak di rumah seperti ini, weh, bahagialah bapak. Begitu juga ibu, mendapatkan pasangan suami yang dapat membantu kita dalam perkara dunia dan akhirat. Karena ada pasangan taunya ngabisi duitnya aja, ada ya pak? Ada ya? Nah, berarti nggak masuk di sini. Iya, dikasih berapapun duit habis. Dikasih cepet lempol sehari habis. Pernah dikasih gopek pun habis pak. Kan ngeri lah itu. Harapan suami bisalah nabung-nabung, maksudnya begitulah, nabung-nabung. Udah, ternyata nggak tertabung juga pak. Habis pak. Dibelikan ini dan itu, mentang-mentang dikasih duit agak besar, dihabiskan segera. Nah, ini berarti tidak menolong suami dalam perkara dunia. Di samping itu apa lagi? Pasangan yang juga dapat saling menolong aku, membantu aku dalam urusan akhirat. Suami ibu belum sholat, ingatkan bang sholat, udah ajan ke masjid sana. Kata Ustadz Pulungan, bang, suami yang soleh itu sholatnya di masjid, yang sholatnya di rumah itu namanya pria solehah. Bilang begitu. Oh iya dek, jadi menurut kau aku kayak mana? Ya ke masjid lah. Ke masjid. Itu istri yang dapat menolong suaminya dalam perkara akhirat. Diingatkan, jangan ibu biarkan. Bangun ibu tengah malam untuk tahajud, bangunkan suami. Bangun bapak tengah malam untuk tahajud, bangunkan istri. Ada hadisnya. Siapa suami yang bangun tengah malam untuk tahajud, kemudian dia bangunkan istrinya, wa in abad, jika istrinya enggan untuk bangun, maka kata Nabi, ambillah air, percikkan ke wajahnya, maka keduanya dicatat Allah sebagai keluarga yang ahli zikir. Sebaliknya, siapa istri yang bangun tengah malam duluan untuk tahajud, lalu istri bangunkan suaminya, wa in aba, ternyata suaminya enggan untuk bangun tahajud, lalu istri ambil air, percikkan ke wajah suaminya untuk bangun tahajud, maka dicatat itu suami istri sebagai suami istri yang ahli zikir. Itu disuruh Nabi pak. Itulah suami atau pasangan yang saling menolong dalam perkara akhirat. Jadi ibu tahajud jangan tahajud sendiri, bangunkan suami. Mulai nanti malam nggak bisa bangun, percikan air ke wajahnya. Itu sunnah hukumnya. Berpahala ibu memercikan air ke wajah suami. Itu kalau percikan, kalau pakai gayung lebih besar pahala ibu membangunkan suami pakai gayung. Nggak bangun juga, ember itu ibu ambil ya, atau selang air itu terus, pahalanya lebih besar. Kenapa? Tambah kerjanya pak, jemur tilam. Iya pak. Cocok bu? Bu, nah ini pasangan yang dapat membantu untuk perkara dunia dan akhirat. Begitulah bapak mengaji, jangan bapak ngaji sendiri aja, ajak juga istri bapak ngaji. Kecuali bapak bisa ngajari istri nanti di rumah, oke, nggak bapak bawa istri bapak ngaji kemari, silakan, asal bapak mampu mengajari istri bapak di rumah, silakan. Tapi kalau bapak pun nggak sanggup mengajari istri bapak ngaji ilmu, jangan halangi istri bapak ke masjid untuk sama-sama ngaji, ajak bareng-bareng ngaji. Bukankah kewajiban menuntut ilmu juga bagi perempuan? Nah, ini pak, ini yang diminta Nabi Daud yang keempat. Ya Allah, berikan aku pasangan yang dapat membantuku dalam urusan duniaku dan akhiratku. Tengok bu, Nabi, bu, tengok Nabi beristrikan Khadijah, seorang kaya raya di Mekah. Dengan harta Khadijah gunakan untuk membantu suaminya dalam berdakwah. Sampai meninggal Khadijah habis hartanya.
Hingga kain kapan Khadijah pun kain yang bertambal-tambal, Pak. Cobalah. Beda kali dengan Khadijah bandar setia, Pak. Beda. Kalau Khadijah dulu istrinya ya kan habis duitnya untuk membantu suaminya. Khadijah bandar setia tukang ngabisi duit suaminya. Betul itu, Bu? Bu. Saling membantu dalam urusan dunia dan akhirat. Cocok ya, Bu? Mulai hari ini begitulah, Pak. As-sahabatu la man sohahaka walakin man sohahaka, kata orang Arab. Sahabat sejati itu bukanlah sahabat yang membenarkan kamu saja, biarpun salah kau dibenarkan, biarpun salah didukung. Bukan itu. Tapi sahabat sejati adalah sahabat yang mau membenarkan engkau di saat engkau salah, meluruskan engkau di saat engkau bengkok, mengingatkan engkau di saat engkau lupa. Itu. Jadilah Bapak Ibu sahabat sejati buat pasangannya masing-masing. Istrinya salah, Bapak ingatkan, keluar, pakai jilbabmu, jangan kau keluar nggak pakai jilbab. Ingatkan. Ngerumpi sama kawan-kawan, nyeritai tetangga, nyeritai orang lain. Jadi suami, kalian kalau ngumpul gibah aja, bagus pulang kau, pulang, ketimbang berdosa kau situ. Begitu saling mengingatkan. Suaminya keluar rumah nggak pakai baju, ingatkan, bang, masuk, apanya kau larang-larang aku keluar? Iya, masuk, pakai baju dulu bang. Kenapa? Itu perut kau itu. Kenapa rupanya perut kan nggak aurat, itulah kau makanya ngaji. Tapi jangan pakai kau ya. Contoh aja, loh. Setauku aurat itu sejak kecil dulu sampai sekarang laki-laki dari pusat sampai lutut, betul Pak? Berarti ngajinya tanggung, nggak tuntas. Aurat laki-laki pusat sampai lutut di dalam sholat, dari pusat sampai lutut. Yang kedua, di luar sholat kalau di hadapan sesama laki-laki, termasuk di luar sholat kalau di hadapan perempuan yang mahram, anak perempuan bapak, kakak bapak, adik bapak, ya auratnya dari pusat sampai lutut. Tapi kalau aurat laki-laki di hadapan wanita ajnabi, wanita asing yang bukan mahram, di samping pusat sampai lutut, badan laki-laki pun termasuk aurat. Itu dalam fikih Syafi'i. Banyak yang nggak paham ini, karena banyak juga bapak-bapak keluar rumah nggak pakai baju. Betul nggak Pak? Halo, betul? Lewat hilir mudik ibu-ibu perempuan, berdosa Bapak. Termasuk di saat Bapak rekreasi, ya kan, mandi di pantai Karomah sana. Karena orang sini rata-rata paling jauh ke pantai Karomah aja nih. Ya kan, Namurambi sana. Udah di situ banyak laki banyak perempuan mandi Bapak, nggak pakai baju, rata-rata laki-laki mandi, betul? Auratnya nampak, berdosa Bapak. Jadi badan aurat Ustaz, iya. Di hadapan perempuan asing. Kalau di hadapan laki-laki sesama, di hadapan perempuan yang mahram, atau di dalam sholat, betul, dari pusat sampai lutut. Makanya ngaji jangan berhenti, biar tuntas ilmunya. Ibu pernah nggak nengok bapak-bapak, nengok perut bapak-bapak Bu? Jujur aja, jangan bohong. Pernah? Berdosa ibu yang nengok perutnya itu. Maksudnya bukan suami ibu, orang lain, tak tetangga, orang lewat. Berdosa ibu. Iya. Termasuk bapak-bapak yang keluar rumah nggak pakai baju, berdosa juga karena nampak auratnya. Ingat Pak ya, kalaupun pakai singlet yang bertangan. Kalau yang nggak bertangan, maaf, kadang nampak ininya juga, masih berdosa itu. Baca fikih Syafi'i, di antaranya kitab Takrirat. Jangankan bapak, pernah ustaz pergi mandi-mandi, ustaznya pun buka baju mandi-mandi. Berarti nggak paham juga, dia kacau juga. Untung sama awak dia berkawan, awak ingatkan lah. Oh ya ustaz, iya itulah. Makanya berkawan sama ustaz Pak, biar selamat kita, iya insya Allah. Dah, inilah yang keempat. Mohon ya Allah, aku memiliki pasangan yang dapat menolong aku, membantu aku dalam urusan duniaku dan
akhiratku. Semoga pasangan Bapak Ibu ya, terutama yang masih ada lah ya. Nah, semoga termasuk pasangan yang diminta oleh Nabi Daud, yang dapat membantu kita, menolong kita dalam perkara dunia kita dan akhirat. Amin ya Rabbal. Karena ada pasangan Pak, Bu, istri taunya buat stres suami, ada nggak membantu perkara dunia, malah membuat susah, tambah stres. Seharusnya kan istri pulang suami dapat berapa syukur ya kan Bu, ini enggak, malah dibuat stres, diomeli, yang dibawa suami nggak disyukuri, padahal suami di luar sana puntang langkang. Apa puntang langkang? Puntang lanting? Hah? Luntang lanting. Luntang lanting. Kadang dimaki-maki sama orang, nggak tahu ibu tuh, dimaki sama atasan bos, ibu nggak tahu itu. Begitu pulang mbak duit sekian, dimaki-maki lagi sama istri. Pau kali kau jadi laki, duit segitu mana cukup. Aduh, berarti nggak termasuk istri yang dalam doa ini. Seharusnya jangan begitu. Ya udah bang, syukuri yang dapat segitu, alhamdulillah masih dapat. Besok bekerja lagi, mudah-mudahan lebih baik lagi ya bang. Itu, ini enggak. Pulang diomeli. Ada kejadian Pak tukang becak. Pulanglah dia jam 5 sore. Biasa kan kerja ya sampai sore, tok malam istirahat. Pulang jam 5 bawa 60, bawa 70. Ya udah habis Pak, didomeli sama laki biniknya. Mana cukup segini bang, 60 70. Ya kayak mana lagi, segitu dapatnya. Kau aja yang kurang rajin. Maksudnya apa? Banyak tukang becak sampai malam nyari sewa. Kau jam segini udah pulang, apanya kau ini? Mana cukup segini? Anak besok bayar uang sekolah. Udahlah, diomeli. Ya udah, besok pulang malam laku. Ya udah, jam 9 malam bapak tadi pulang, bawa duit cepet 20. Akan ku bilang apa? Karena kurang lama kau di luar. Coba lebih lama lagi, lebih kau lagi dapat. Aku yakin itu bang. Ya udah, besok pulang jam 11 Bu, bawa cepet 60. Ku bilang apa? Kurang lama kau di luar. Besok lebih lama lagi. Betul, besok malam jam 1 baru pulang Bu. Bawa duit 1.500.000. Wih, banyak bang. Iya, ku jual becakku udah kadang-kadang. Iya, kenapa? Stres aku punya bini kayak kau, nggak pernah bersyukur. Ah, udah besok aku nggak kerja lagi biar kau tahu. Nah, itu kan stres jadi laki kayak gitu. Itu berarti pasangan tidak menolong ini. Jangan begitu. Cocok ya Bu? Terakhir, wa ammal lawati a'udzubika minhunna, dan 4 perkara yang aku berlindung daripadanya. Ini kalau dibahas tuntas ini panjang, ini kita sebutkan saja ya. Ini juga berlindung kita, ini penting ini. Apa yang diminta Nabi Daud? 4. Apa yang dimohon berlindung kepada Allah dari 4 hal. Pertama, inni a'udzubika min waladin yakunu alayya sayyidan. Bagus sekali nih Pak. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari keturunan atau anak yang kelak dia menjadi tuan atas diriku sendiri. Sayyid. Ya Allah, aku berlindung kepadamu memiliki keturunan yang kelak dia menjadi majikan atas diriku sendiri. Paham maksudnya Pak? Yang kelak dia menjadi raja atas diriku. Yang jelas aku bapak mamanya, tapi justru dia menjadi raja atasku. Aku jadi budaknya. Ini yang kita berlindung kepada Allah. Jangan sampai anak-anak kita bakal menjadi raja di rumah kita, dan orang tuanya yang menjadi budak alias pembantu. Sudah banyak terjadi nggak itu Bu? Udah. Inilah yang diprediksi Nabi jauh-jauh waktu ditanya Jibril tentang ciri tanda kapan kiamat. Nabi menjawab, mal mas'ulu anha bi'a'lama binasail. Kalau gitu sebutkan tanda-tandanya. Kata Nabi, akan ada nanti seorang budak melahirkan tuannya. Maksudnya apa? Akan banyak nanti bermunculan anak-anak yang durhaka, menjadikan orang tuanya seperti budaknya, sedangkan anaknya menjadi raja di hadapan orang tuanya. Sudah nyata belum? Sudah nyata. Itulah ciri anak durhaka. Inilah yang diminta berlindung Nabi Daud. Ya Allah, jangan sampai anak-anakku menjadi tuan atas diriku, menjadi raja atas diriku. Kata Zainuddin MZ,
Begitu orang tuanya yang kaya, anak jadi raja. Tapi begitu orang tuanya susah, anaknya, ya kan? Orang tuanya susah, orang tua jadi pembantu. Na'udzubillah. Aman anak-anak ibu, aman? Kok nggak terjawab? Jangan-jangan ternyata ini aman. Minta sama Allah, ya Allah, aku berlindung kepadamu dari anak keturunan yang menjadi sayyid, raja atas diriku. Jangan sampai orang tua dijadikan budak, pembantu terhadap anak-anaknya. Na'udzubillah. Seharusnya anak memposisikan orang tua sebagai raja. Khidmat anak kepada orang tua harus ditingkatkan. Layani orang tua dengan sebaik mungkin. Kata Ustadz Somad, jadikan orang tuamu seperti raja, insya Allah rezekimu pun akan besar seperti raja. Tapi kalau kau jadikan orang tuamu sebagai pembantu, ya niscaya rezekimu pun akan kecil seperti rezeki pembantu alias budak. Na'udzubillah. Yang kedua, apalagi yang dimohon perlindungan oleh Nabi Daud kepada Allah? Nah ini, dengarkan ini Bu. Yang kedua, wa min imra'atin tusayyibuni qabla waqtil masib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang membuat rambutku beruban sebelum saatnya beruban. Paham itu? Paham? Kau terdiam ibu, pura-pura nggak tahunya ini. Paham? Ya Allah, yang kedua, aku berlindung kepadamu dari seorang istri yang membuat rambutku putih sebelum saatnya putih. Jadi faktor rambut cepat putih Pak banyak. Satu, faktor genetik keturunan. Yang kedua, faktor ya usia, memang kan udah saatnya udah tua. Yang ketiga, faktor istri, sering dimarahi istri. Itu bisa mempercepat uban sebelum masa uban tumbuh. Ada nggak yang udah beruban yang mana? Udah jangan tengok-tengokan, udah. Iya. Kan ada orangnya masih muda tapi udah beruban, ya bisa jadi itu dia. Diomeli istrinya terus Pak, itu mempercepat tua sebelum tua. Istri Bapak aman? Pak, istrinya aman? Nah, ini yang diminta Nabi Daud. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang dapat membuat aku beruban sebelum waktunya beruban. Itu faktor ketiga, di samping genetik keturunan. Yang kedua memang udah tua. Yang ketiga faktor istri, sering diomeli istri, itu bisa mempercepat tumbuh uban sebelum saatnya tumbuh. Kok terdiam ibu jadinya Bu? Yang ketiga ya, wa min malin yakunu azaban li wa balan alayya. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari harta yang dapat menyebabkan datangnya azab dan malapetaka atasku. Jangan sampai harta kita Pak menjadi jalan datangnya azab, jalan datangnya malapetaka. Ya, kita mohon harta kita itu harta yang barokah, menjadi jalan untuk kita lebih dekat sama Allah. Tapi kalau dengan kita punya harta tambah kaya, malah semakin jauh dari Tuhan. Berarti jangan-jangan itu istidrot. Na'udzubillah. Semakin kaya semakin maksiat. Na'udzubillah. Semakin kaya semakin jauh dari Tuhan. Itu hakikatnya bala. Itu hakikatnya bala, bukan anugerah. Mudah-mudahan harta kita jalan untuk kita lebih dekat kepada Allah. Ni'mal malu soleh lirrojuli soleh. Sebaik-baik harta apabila harta itu dipegang sama orang soleh. Nih di kitab kita ini penutup. Bapak Ibu ingin tahu nggak harta orang itu dari jalur yang baik, toyib atau tidak? Gampang. Walaupun nggak mesti Bapak teliti-teliti.
Tapi dari rumus berikut bisa kita menebak harta bapak tuh itu didapat dari jalan yang baik atau tidak. Rumusnya begini, setiap harta yang keluar itu biasanya keluar sebagaimana dari mana dia masuk. Kalau harta itu masuk dari jalan yang tidak baik, maka harta itu biasa akan keluar kepada jalan-jalan yang tidak baik. Di kitab ini dicontohkan begini, andai ada orang kaya berharta, sudah datang orang minta bantuan untuk kegiatan dakwah Islam, kegiatan syiar agama yang sifatnya membantu untuk agama, apakah pembangunan masjid, kegiatan tabligh akbar, untuk menolong anak yatim yang putus sekolah, ya kan, membantu janda-janda yang susah, pokoknya yang kegiatan dakwah syiar agama. Sudah yu'allilu, dia cepat beralasan, waduh, saya pun kebutuhan saya masih banyak, kebutuhan saya masih besar, untuk ini, anak saya tiga-tiganya kuliah di luar kota semua, bla 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 bla. Ya kalaupun saya bisa bantu untuk masjid, ya sekedarnya aja lah ya. Limpul pak, limpul. Padahal orang kaya, begitu mohon bantuan untuk kegiatan dakwah syiar agama, pokoknya untuk kegiatan keagamaan, maulid, samira segala macam, alasannya banyak sekali. Tapi begitu untuk kegiatan yang sifatnya poya-poya, hura-hura, happy-happy, Pak Ketua, nanti malam kita mau Agustusan, kita mau buat hiburan sama apa yang meledak, mercon, petasan. Berapa dari bapak? Oh ya, cocok itu, bagus, biar rame kampung kita. Nah, 10 juta dari saya. Wih. Di kitab itu jelas, kalau ada orang kaya begitu dimintai bantuan untuk kegiatan syiar agama, dakwah, dia beralasan ini dan itu, banyak kebutuhan, akhirnya yang dia sumbangkan sedikit. Tapi untuk kegiatan yang sifatnya poya-poya, hura-hura, happy-happy, nggak ada kegiatan agama dakwah di situ, dia berani nyumbang besar, maka bisa dipastikan harta yang dia dapat itu dia dapat tidak dari jalan yang thayyib alias jalan yang baik. Itu aja pak. Kalau ingin menengok tapi nggak pala diteliti-teliti kali ya, itu aja rumusnya. Tapi kalau hartanya dari jalan yang baik, insya Allah salurannya pun kepada yang baik-baik. Untuk kegiatan dakwah siap besar dia. Tapi kalau kegiatan yang poya-poya, apalagi diundang pula keyboard, nyumbang besar, dia lupa harta yang dia sumbangkan untuk mengundang artis joget-joget tadi, dia akan ikut memikul dosanya. Nauzubillah. Maka jangan sembarang bapak ibu ngasih uang. Ya bu, gak usah jauh-jauh. Ini hari apa bu? Minggu. Ada undangan? Ada. Rupanya yang pesta ngundang keyboard setan, keyboard mak lampir. Nyumbang lah ibu 300.000. Rupanya uang amplop ibu tuh untuk make bayar keyboard setan tuh, ibu ikut memikul dosanya, biar ibu tahu. Hati-hati pak, hati-hati. Jadi kayak mana Ustaz? Ya ibu tanya dulu sebelum ibu nyumbang, udah dibayar belum keyboardnya? Kalau untuk bayar daging nggak apa-apa, beli cabai, beli ini beras. Tapi kalau untuk bayar keyboard setan tuh, ikut bapak pikul dosanya itu. Karena biasanya orang bayar pesta nanti setelah ngitung amplop. Ternyata ibu sumbang tuh untuk bayar keyboard setan, maka ikut menanggung dosa kita untuk membayar keyboard setan tuh. Hati-hati. Makanya ngaji, kemana uang yang kita miliki kita salurkan, tanya sama yang ngerti, jangan sembarang ngasih. Jadi kalau kayak gitu kayak mana Ustaz? Gak usah datang ibu, seganlah Ustaz dari Punjung. Nah, nanti setelah pesta 3 hari, kira-kira udah dibayar dia keyboardnya, sudah, datanglah ibu, minta maaf kemarin nggak sempat datang, inilah ada sedikit rezeki, ibu salami 300.000. Apa kata Ali Baik? Cocok kali bu,
untuk bayar keyboard masih kurang sedikit, cocok, kena lah ibu tuh. Rupanya pas membayar keyboard dia datang, ibu cocok, alah, kena lah dosanya ibu. Hati-hati ya, jangan sembarang ngasih. Betul pak, saya nggak main-main ini. Jelas? Jelas bu? Jadi nanti kalau keyboard yang kayak gitu-gitu tanya dulu udah dibayar atau belum. Atau ibu bilang, bu ini untuk bayar beras saya, bukan untuk bayar keyboard, bilang kayak gitu. Kalau nggak ikut memikul dosa. Terakhir, ya Allah aku berlindung kepadamu min jarin, dari tetangga, in ro'a minni hasanah, kata maha, jika dia melihat dariku kebaikan tapi dia sembunyikan, wa in ro'a sayiatan absaha, tapi begitu tetanggaku melihat keburukan dariku dia sebarkan kemana-mana. Ada nggak tetangga kayak gitu? Ada. Begitu melihat kebaikanku dia sembunyikan, tapi begitu melihat keburukanku kecil pun dia sebarkan kemana-mana, sampai satu kampung pun tahu. Berlindung kita dari tetangga yang semacam itu. Inilah 4 hal perlindungan yang bagus pak bu. Kalau bapak ibu ingin amalkan, amalkan. Ini doa Nabi Daud ya, mohon berlindung kepada Allah dari 4 hal. 4-4-nya ini sangat tepat karena terjadi dalam hidup dan kehidupan kita semua. Ini saja, terima kasih, mudah-mudahan manfaat. Semoga Allah membimbing kita senantiasa untuk selalu berada istiqomah di jalannya, dan semoga Allah selalu memberikan kita kesehatan, umur yang panjang serta rezeki yang barokah. Amin amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau kemana bapak cepat-cepat pulang? Hebat kali lah. Hah? Mau tidur? Ya. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma warzuqna amala. Allahumma dzakirna ma nasina wa alimna ma jahilna wa anfa'na bima 'allamtana wa alimna ma yanfa'una wa zidna ilma. Allahumma faqihna fid din wa alimna ta'wil. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'ah wa qalban khashi'ah wa lisanan zakirah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hablana minas solihin, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu wasallam alaihi walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.